Kenapa nggak dibahas gitu sama mereka tuh? Lihat ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus pun ada. Buktinya ini kan gitu. Aduh. Krudal, selamat malam Krudal HT. Krudal. Kecil Terus suaranya. ngajar kiamat udah berapa kali dia bubuk. Lihat konten-konten 2 minggu ke belakang ada itu kiamat bubuk. Krudal suaranya kecil. Alhamdulillah. Udah. Suara kecil apaan? Buka mute aja belum? Barusan buka mute dia. Krudel. Yo, kabur. Hilang. Aduh. Lihat muka Bang Kores kayaknya kayak Pikachu kayaknya. Yahudi sama Pikachu kawin ini anaknya. Bang Ada Selamat besar. mau nanya, ada 4 masalah di Keresten tidak bisa dijawab. Wah. 4. Kalau 730. Warahmatullahi wabarakatuh. udah ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. formasi. Mana Satu lagi safar ya? Aku lapar. Formasi udah trinitas ini. Formasi Sama. sadis. Formasi udah trinitas ini. Aduh. Sadis ini. Sadis. Hormat ini. sadis ini. Mana sini ayo. Nah, ini kita harusnya tuh sembunyi dulu Satsuki, Aki Umar. Tuh, Sembunyi dulu. ada yang nanya Bang Kores channel YouTube-nya apa? Trion Slayer Comment Center. Oh. Kalau Satsuki Salam Akal Sehat channel. Bukan Sama salah. sosial sama Sugi Kristologi Reaksi. Nah, itu benar. Nah, tuh ada 2. Terus Bang ini apa? Bang Umar, apa nama channel YouTube-nya? Sama itu kayak nama saya itu Bang Kian Santang. Oh, Umar Al-Pariji. Iya. Oh Umar. gitu ya. Iya. Tirara, oke. Assalamualaikum Gurunda. Halo yang di Zulkifli M Abbas. Berjumpa kembali dengan kami para garis terdepan tukang gebugin tritung penghujat laknatullah alaihim. Ayo Gurunda naik. Mana ada Bunda Juma? Tuh udah Nah ini aku dapat laporan dari Tirara di YouTube. Bang Kor, Bang Zuma baru live sedang nyimak Bang Kores gitu. Suruh naik sini biar apa saya debat dengan saya. Ntar saya naikin dulu Ada tritungnya. Ada Bang Bejo. Bentar lagi lah, sekitar 10 menitan lagi udah pada ngedem Gue itu. subscribe Bang Kor waktu masih pakai earphone 10.000. Jangan lupa ya di Itu awal subscribe banget. juga channelnya Dosen Debat Lintas Agama. Itu channel saya itu. Barakallah Bang akhi, Bejo, assalamualaikum barakallah. Bang Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra bentar ya, ntar gantian Bang Indra. Yang mana Indra? Ini Mbak Muli siapa Muli ini? Halo, Muli Liga. Muli. Liga. Muli Liga. Muli Liga, halo, selamat malam. Mobilnya kayak pernah lihat sih, tapi di mana nih? Udah jelas ya, jadi banyak hal. Udah saya turunin dulu. Yuk yang mau bertanya tentang Islam sini naik. Yang mau bertanya tentang Islam dari non Islam, dari kafir, silakan naik. Berikan pertanyaan kalian yang paling sakti. Salam. Halo, malam. Malam. Malam, Muli. malam. Malam. Apa agamanya? Kristen. Yeay. Ya, kayak dapat undian. Ada yang mau dibahas kawanku? Oh, nanya nih, aku boleh nanya gitu. Boleh yang banyak. Prince ini sering nanya di chat ini. Silakan nanya aja Prince. Oh ini Prince ya? Oh, ini guruku ya, guru Tristan ya. Oh, bukan. Oh, Yes. Dikit doang.
Suaranya digedein dikit dong. Bang, Iya, biar enak suaranya gedein. Iya, iya. Boleh nggak aku itu tahu apa namanya? Boleh nggak aku tahu tentang konsep ketuhanan di dalam agama Islam? Boleh banget. Bang Bejo noise ya, noise kencang banget Bang Bejo. Sebelum dijawab aku nanya dulu, Brother Prince ada ketertarikan masuk Islam? Ketertarikan sih belum sih, cuman penasaran. Oh, berarti terbuka lah ya. Cakep. Dikirim aja dulu ke Gurunda Bang Kores biar Gurunda Apanya? ikut ini. Ini Bang Prince. Orang live-in di sini kok. Oh, mulai di sini. Ya Belum naik mungkin. ya biar Gurunda. Biasanya bisa Gurunda ngejelasin. bikin kopi dulu gitu-gitu. Bang Kian Santang, Ya, Saya turun. saya ini ada Alkitab tapi saya bingung bacanya ya. Bentar. nanti Saya saya Enggak, nanti itu saya kasih guru dijawab ini. dulu dong. Pertanyaannya itu dijawab dulu dong, jangan dianggurin. Dijawab dulu dong, Om Kores. Ya. Bukan aku. Ini mualaf ya. Konsep ketuhanan bahasa Islam Sunda. itu mah udah umum Enggak, lah ini ya. saya bingung ini. Ya. Enggak. Kenapa Bang? Dupi hirup langgeng Bentar, ini dulu. nya eta terang ka ama Allah sajati anu mung hiji sareng kautusan ama Jawab ini Yesus Kristus. artinya apa, Pak Kian Coba Santang? turunin dikit saya baca. Turunin. Kalau hidup yang langgeng yang abadi itu Yang 17 itu ya? kalau Iya. hidup yang abadi itu ialah Allah Nah, ini. tahu ke Allah. Tahu ke Allah. Artinya apa ini? Ya nggak ngerti artinya. Ya, Inilah kalau hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Ya. Itu Seperti artinya. mah karena hafal dari Bible. Ini bahaya ini. Bang Bejo, noise-nya kenceng ya. Itu dijawab dulu itu Keresekan pertanyaannya ya, Bang keresekan. Brinto. Iya, coba Baik. turun dulu, Oke. nanti naik lagi Bang. Sip. Ya, kita jawab ya. Ya. Nah, jadi untuk konsep ketuhanan dalam Islam itu bisa dijelaskan dalam satu kata yang nanti akan pembabarannya itu terbagi 3, yaitu Oh, iya. menjadikan Allah satu-satunya Tuhan saja. Itu ada di ayatnya banyak banget gitu. Al-Ikhlas 1-4, Maryam 65 atau ayat 14. Asyura ayat 11 itu banyak banget. Jadi menjadikan Allah satu-satunya Tuhan saja itu kita tidak memberikan peribadatan kita itu kepada sesuatu yang lain selain Allah. Itu maksudnya di sana. Sehingga satu aja gitu. Allah sajalah yang kita sembah. Allah sajalah yang menciptakan alam semesta dan sifat-sifat kemahaan itu hanya ada pada Allah saja. Nah, jadi konsep ketuhanan kita itu sangat-sangat membatasi kesyirikan yang ada terhadap Allah ini. Sehingga ketika menjadikan satu-satunya Allah Tuhan itu nanti dijelaskan lagi nih. Terus kalau begitu yang nggak boleh apa? Ya yang nggak boleh itu kontranya. Apa itu? Menyembah sesuatu yang lain dan juga menyandarkan sesuatu yang lain itu setara dengan Allah. Sehingga nanti ada konsepnya tauhid lawannya itu syirik. Nah, syirik ini yang nanti dosanya Turunin tidak tuh diampuni. Si hutang itu turunin. Nggak sopan dia. Kalau kau mau bercanda saya turunin ya. Turunin. Bunyi apa itu? Kita nggak butuh sampah, turunin. Tolong turunin, sampah turunin. Kita bicara baik-baik, turunin. Ya udah, silakan Kores lanjut. Ya. Nah, di situ jadi menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Kalau tidak menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, apa nanti bahasanya? Bahasanya itu ada syirik gitu dan kafir. Nah, jadi penjelasannya itu dalam Islam itu jelas. Yang boleh itu apa, yang diharuskan itu apa, yang sangat dilarang itu apa.
Itu konsep ketuhanan dalam Islam gitu. Lalu mengenai sifatnya, salah satu yang mesti kita ketahui di Asyura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia. Bagi kami kaum yang berpikir itu sangat make sense. Kenapa? Karena sekalinya ada sesuatu yang menyerupai Dia, maka Dia ini bukan Tuhan. Itu penjelasan singkat dari aku. Tafadhol yang lain Asatids. Udah cukup lah. Udah bagus tuh. Mantap. Ya, makasih Bang Kores. Jadi gini kan, aku pernah bertanya kan sama Muslim juga. Jadi dia bilang begini, konsep Tuhan itu dia menganalogikan begini, sebuah kursi itu pasti ada yang menciptanya, seperti itu. Jadi ibaratnya segala sesuatu itu tidak serta-merta langsung jadi gitu kan. Maksudnya ada yang membuat sehingga yang membuat itulah yang disebut Tuhan gitu katanya, membuat alam semesta gitu. Jadi pertanyaannya begini, mungkin nggak ketika kursi kemarin nggak sempat nanya sama abang itu kan, mungkin nggak orang lain yang bukan dari pembuat kursi itu ngeklaim bahwa itu buatan dia? Cakep. Maksudnya begini, untuk mengetahui siapa yang membuat kursi itu, tentu pembuatnya harus mengatakan, oh aku yang membuat ini dari ini. Maksudnya begini, di dalam Islam itu bagaimana caranya kita mengenal bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, atau bahasa apanya, bagaimana cara manusia mengenal Allah itu sendiri begitu? Karena kan dia kan tidak diketahui, bukan tidak diketahui sih, tidak dapat dilihat ya, seperti itu. Bagaimana melihat Allah atau bagaimana mengenal Allah ini? Iya, cara mengenal kan biasanya melihat bukan dari mata ya, maksudnya. Oke, siap. Mengetahui gitu. Boleh Iya, saya mengenal itu kan komentari kita bisa sedikit? lihat signaturnya atau kasnya itu yang kayak gitu-gitu. Iya, tafadhol Ustaz. Maksudnya Jadi gini, kan tadi Anda bertanya, boleh nggak orang yang tidak menciptakan sesuatu itu tidak menciptakan tapi mengklaim? Memang faktanya begitu, dia tidak menciptakan tapi mengklaim. Nah, untuk memastikan apakah dia itu sang pencipta atau tidak, mari kita lihat bagaimana ketika dia itu bercerita tentang caranya mencipta. Tidak mungkin dong seorang ahli komputer ketika dia bercerita tentang komputer salah. Itu tidak mungkin. Begitu juga Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika dia menceritakan ciptaannya tidak mungkin salah. Dan itu harus bisa diterima dengan akal sehat. Contoh, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa bulan itu memantulkan cahaya. Ya, di dalam surah Yunus ayat 5, seingat saya. Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita. Dan bulan adalah cahayanya, dari bahasa Arab nuron, yang artinya cahaya yang dipantulkan. Nuron itu artinya cahaya yang dipantulkan. Nah, Al-Quran tepat sekali, dan itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bukan Al-Quran yang menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, tetapi apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang dikatakan Quran. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Bible, Kejadian 1 ayat 16, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ya. Nah, antara matahari dan bulan di dalam Bible sama-sama dikatakan benda penerang. Kalau sudah dikatakan benda penerang, artinya benda tersebut memiliki sinar sendiri. Matahari dikatakan benda penerang karena dia punya sinar sendiri. Bulan dikatakan benda penerang karena dia memiliki sinar sendiri. Apakah benar bulan itu memiliki sinar sendiri? Mari kita cek. Jangan diadu Al-Quran dengan Bible. Kitab suci tidak bisa diadu. Karena kalau sudah kita berbicara tentang kitab suci, maka kembalinya ke iman. Yang saya imani seperti itu. Nah, kita harus ada pihak ketiga yang menjadi penengah. Apa itu? Ilmu pengetahuan. Seperti yang saya katakan tadi, ilmu pengetahuan menyatakan bulan memantulkan cahaya. Menurut Bible, bulan memiliki cahaya sendiri.
Sebagaimana matahari sama-sama dikatakan benda penerang. Jelas, kalau kita lihat dari sini, apa yang diceritakan di Bible, berarti dia bukan sang pencipta. Karena tidak sesuai dengan fakta. Begitu. Boleh saya tambahin Ustaz Sigi ya? Ya, Ya, jadi Islam itu mengajarkan satu konsep monoteistik yang begitu sempurna ya. Di dalam literatur Islam diajarkan konteks tauhid. Nah, jadi tauhid itu kita sebagai umat Islam meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi salah satunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menetapkan bagi Allah itu nama serta sifat-sifatnya gitu loh. Jadi dengan demikian kalau kita belajar tentang tauhid, kita bisa mengenal ada perspektif di dalam tauhid yang dikenal sebagai rububiyah, uluhiyah serta asma wa sifat. Jadi setiap macam dari pengajaran tersebut memiliki makna yang harus bisa dijelaskan agar menjadi satu konteks yang terang dan sangat rasional. Nah, salah satunya kayak begitu. Jadi Islam sendiri cukup kompleks. Di dalam terminologi Islam sangat jelas, sangat runut. Makanya ketika baginda Rasulullah menerima wahyu pertama itu Iqra. Kita disuruh baca, belajar supaya kita bisa memahami, memaknai terkait dengan risalah yang udah Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui baginda Rasulullah yang akan disampaikan kepada seluruh umat Islam sampai di akhir zaman. Oke, lanjut. Aku sekarang Prince ini simak ya. Jadi aku menyimpulkan keterangan penjelasan dari Stasugi sama Akhi Umar. Dalam Islam itu pembuktian mengenal Allahnya itu dari mana? Mengenal Allahnya itu ya kita mengenal Dia Sang Maha Pencipta dari apa yang Dia katakan. Gitu. Atau yang biasa gue persimpel itu dengan deklarasi gitu. Jadi misalnya Allah bilang Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kami mengenal Allah Maha Adil dari siapa? Dari Allahnya langsung gitu. Bukan dari kesimpulan orang-orang lain gitu. Yang dimana Tuhannya nggak pernah berkata begitu. Lalu kemudian setelah dari deklarasi Allah itu sendiri, maka dari saksi-saksinya. Siapa saksi-saksinya? Para nabi-nabi. Kita lihat nih, apakah para nabi-nabi ini konsisten mengatakan hal yang sama terhadap Tuhan semesta alam ini? Kita lihat dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ternyata benar. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan hanya kepadamu lah kami menyembah. Itu jadi saksi-saksinya. Lalu kemudian yang variabel ketiga itu adalah pembuktian dari pernyataan Tuhannya itu sendiri gitu. Nah dalam Islam itu pembuktiannya ini membuat kami sangat puas akan pembuktian. Tadi Satsugi udah ngasih yang bulan, belum yang laut itu bertemu tapi tidak tercampur. Itu Allah bilang begitu. Lalu kemudian segala sesuatu itu berasal dari air, di kehidupan itu berasal dari air. Itu Allah bilang juga itu dalam Al-Quran. Kemudian kami awetkan mayat Fir'aun sebagai bentuk saksi terhadap kalian. Itu juga kejadian, sudah terbuktikan. Langit dan bumi asalnya dari satu yang padu, itu juga sudah dibuktikan oleh sains gitu. Jadi pembuktian pernyataannya sudah terbukti semua. Lalu apalagi yang ingin kami dustakan gitu loh. Apalagi yang ingin kami dustakan. Maka dari itu kembali kepada pertanyaan lu, mengenal Allah itu tentu dari Allahnya sendiri yang mengatakan apa tentang zatnya, tentang dirinya ini, tentang keberadaannya ini gitu. Nggak boleh dari orang lain, karena kalau dari orang lain jatuhnya bukan deklarasi tapi pelantikan. Itu Prince. Silahkan, ada lagi? Ini Akhi Indra ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Indraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau nambahin nggak? Bagaimana cara mengenal Allah? Ma'rifatullah ya. Dalam Islam bisa. cara mengenal Allah adalah mengenal ciptaannya dan kuasanya. Cara mengenal Allah ada dua. Ya, mengenal ciptaannya dan mengenal kekuasaannya. Yaitu misalkan
Ya ayuhan nasuttaqu, wahai manusia bertakwalah, rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu, min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Adam jiwa yang satu Allah ciptakan istrinya Hawa. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan dengan banyak manusia-manusia dari laki-laki dan perempuan. Wabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kalian meminta kepada Allah untuk dengan kasih sayang. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Nah, itu termasuk kemahakuasaan, bukti daripada Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan yang cuma dua, sekarang jadi miliaran. Nah, itu dari ciptaannya. Contoh juga Allah katakan, ya ayuhan, dalam surah ke-49 ayat 13, surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan setelah itu Allah jadikan kalian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya kan? Li ta'arufu, kata Allah, bukan untuk saling membunuh, bukan untuk saling rasis merendahkan, tapi li ta'arufu, untuk saling mengenal. Supaya orang Melayu mengenal orang Arab, mengenal orang bule, mengenal orang Afrika, mengenal orang Chinese, itu supaya saling mengenal. Oh, ternyata mereka seperti ini, kita seperti ini. Bukan untuk saling rasis ya. Ini Islam sangat indah. Li ta'arufu, li ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling takwa di antara kalian bukan dari warna kulitnya, bukan dari jenis rambutnya, bukan dari bahasanya, bukan dari nama sukunya atau nama bangsanya, tetapi atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Nah, ini termasuk daripada kebesaran Allah, ya kan? Tentu juga Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah, ya kan? Nah, itu juga cara mengenal Allah dari ciptaannya, ya kan? Juga bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Alladzi khalaqalakum, fil ardi jami'an sumastawa ila sama ifasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, Allah yang menciptakan kalian manusia dan tempat tinggal kalian, yaitu apa? Langit dan bumi, ya kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi cara mengenal Allah ada dua. Dilihat dari ciptaannya. Ketika kita melihat bahwasanya bagaimana Allah bisa menciptakan manusia dengan adanya organ, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk berbicara, ya kan? Dan juga ginjal untuk menyaring kotoran, kemudian lambung untuk mencerna makanan, dan lain-lainnya. Ini kekuasaan Allah, baru manusia, belum bagaimana sapi organnya seperti itu, belum lagi bagaimana semut yang sekecil itu organnya seperti apa. Ini cara mengenal Allah, dan juga bagaimana kekuasaannya. Kalau kekuasaannya ada di saya ambil contoh ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu, yang yang maha hidup, wa al-qayyum, yang mengurus segala sesuatu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak akan menimpa kepada Allah sinatu, kantuk, wala naum, dan tidak pula tidur. Selain Allah pasti ngantuk dan tidur. Coba manusia siapa yang bisa melek seumur hidup? Gak ada. Biar sapi yang katanya kuat, suruh melek gak bisa. Tapi ini Allah kemahakuasaannya. La ta'khuduhu, tidak akan menimpa Allah sinatun, kantuk, wala naum, dan juga tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Untuknya lah kekuasaan langit dan bumi. Ya, lahu ma fis samawati wa fil ard. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Dan tidak ada satupun selain Allah yang dapat memberikan manfaat kecuali tanpa izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Dokter bisa menyembuhkan bukan karena skillnya, bukan karena obatnya yang canggih, melainkan Allah yang menghendaki kesembuhan. Bahkan dokter sekalipun kafir, dia berkata apa dalam resep obatnya? Semoga lekas sembuh, bukan dikatakan Anda pasti sembuh. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dokter juga bertauhid.
Kan seperti itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dalladzi yasfa'u inda illa bi'idni. Man dalladzi yasfa'u illa bi'idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya Allah mengetahui apa yang di hadapan Allah dan di belakangnya. Allah tahu semuanya. Wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada satupun selain Allah yang mendapat pengetahuan kecuali Allah memberikan pengetahuan kepada dia. Ya kan? Nah, itu cara mengenal Allah dalam Islam seperti itu. Kalau kita mau bahas ini ribuan dalam Al-Quran, ribuan dalam hadis, nggak akan selesai-selesai. Saya hanya ambil contohnya saja. Jadi di Islam bagaimana mengenal Tuhanmu? Dikenali kemahakuasaannya dan dikenali ciptaannya, ya kan? Allah itu yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Coba kau terbitkan dari barat ke timur. Bang Indra, biar ya, bosan yang dengerin Bang Prin ini kan Kristen nih. Kita kasih kesempatan gitu Bang Indra. Boleh ya. Ya, silakan Bang Prin. Nanti kayak kelamaan dia, bosen dia. Ya, sebenarnya aku dengar sih. Ya, jadi gini. Balik lagi ya. Jadi tadi kan aku ada kasih analogi, seandainya ada orang yang ngeklaim bahwa dia itu membuat kursi itu juga gitu. Contoh gini, misalnya orang yang membuat kursi ini A, kemudian ada orang satu lagi yang B, itu ngatain juga, aku membuat kursi ini. Jadi kalau di teologi kan ada yang maha kuasa yang ngeklaim roh atau Tuhan, dia misalnya dia menciptakan langit dan bumi. Nah, ada lagi yang B itu juga ngeklaim menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui itu Tuhan yang benar yang mana? Sementara ini dua-dua saling ngeklaim gitu. Bagaimana cara kita mengetahui begitu? Udah Bang. Ya, tadi kan sudah saya jawab Bang. Untuk mengetahui benarkah dia ini sang pencipta, kita lihat ceritanya. Kan sudah saya katakan begitu tadi. Menurut Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 5 dikatakan huwaladzi ja'ala samsa dia awal qamara nuron. Ya. Dialah ya yang menciptakan samsa matahari, diaan itu pelita atau bisa diterjemahkan juga bersinar, wal qamar dan bulan nuron. Ya, cahaya yang dipantulkan dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, ini jelas sekali Al-Quran ini menjelaskan bahwa bulan itu dia bersinar karena memantulkan cahaya matahari atau cahaya pantulan itu tadi nuron. Sementara kalau kita lihat Bible, Kejadian 1 ayat 16, bulan dan matahari sama-sama benda penerang. Artinya bulan itu tidak memantulkan cahaya matahari, tetapi dia memiliki sinar sendiri. Makanya di situ dikatakan yang lebih kecil menguasai malam, yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Artinya ini tidak ada ketergantungan antara satu yang lain. Padahal sebenarnya bulan itu bersinar tergantung dari sinar matahari. Tidak bisa dia bersinar sendiri. Itu fakta. Nah, mana yang lebih Tuhan mana ini sang pencipta ini? Tentu yang ceritanya benar, sebagaimana yang diceritakan di dalam surah Yunus. Apa patokannya? Patokannya jangan Quran, jangan Bible, karena kitab suci tidak bisa diadu. Kalau sudah kembali kepada kitab suci, wah imanku seperti itu. Kamu mau ngomong apa nggak peduli, itu imanku. Baik orang Islam maupun orang Kristen, masing-masing mengimani kitabnya. Tetapi kalau kita hadirkan pihak ketiga sebagai penengah, ini yang harus kita kita jadikan patokan. Fakta bahwa bulan memang memantulkan cahaya matahari. Menurut Bible, bulan memiliki sinar sendiri. Menurut Quran, bulan memantulkan cahaya matahari. Mana cerita yang benar? Begitu loh Bang. Monggo Bang, ditanggapi Bang. Aku nambahin juga. Tadi juga aku udah bilang Prince,
kalau misalnya ada dua yang kayak gitu kan dicek tuh deklarasinya. Apakah sama atau enggak gitu. Misalnya deklarasi Allah adalah Maha Pencipta. Coba Tuhan lain tuh bilang kayak gitu enggak? Kalau enggak ada ya bukan Tuhan gitu. Terus dicek juga deklarasinya. Misalnya apa ada Tuhan yang ngomong saya juga pencipta tapi di agama lain selain Islam. Dicek itu konsisten enggak? Kalau nggak konsisten ya bukan Tuhan gitu. Karena Allah itu konsisten. Nggak pernah belok-belok omongannya. Nah, ini sebentar Bang Kores, Edis kalau mau naik yang tertib, bawa otaknya ya, jangan Itu ngeyel. tadi ada Bang Juma kayaknya di bawah. Oh, mana? Tadi itu nggak lihat typingan ya, coba. Belum. Tadi ada sih. Bang Juma naik. Jangan, Bang Juma. jangan dulu Edis satu. Ini si Prince masih nanya-nanya. Iya, lanjut aja dulu nanti ini mah. Edis mana berani siap. kalau diajak bahas beginian. Takut dia. Pak Edis. Ya silakan Bang Prin. Ya, sebenarnya sih belum dapat poinnya ya Pak ya. Karena begini, ketika di satu sisi mengeklaim misalkan nih dia punya yang namanya klaimnya misalnya dia punya di pada kursi itu ya, misalnya dia punya alat-alatnya juga, ternyata yang A punya, yang B punya, semua ini sama nih, dua-dua. Loh, kok bisa sama gitu kan? Kita bagaimana caranya agar kita mengetahui, oh ternyata dia yang menciptakan. Bagaimana caranya? Sementara yang A itu mengatakan aku yang buat ini, aku buat dari sini, aku begini, aku begini. Memang misalnya yang A itu ada sedikit perbedaan antara A dan B, tetapi mereka ini saling ngeklaim. Kita kan tidak tahu ini mana sih yang benar, kan nggak tahu. Artinya itu gimana gitu, Pak? Mungkin ini Oke. pertanyaan terakhir soalnya. Ya, Satsuki aku dulu ya. Aku dulu Satsuki. Bentar. Prin. Kores. 20. Bentar Bang Kores. Saya tanya sama Bang Prin. Apakah Anda setuju bahwa bulan itu tidak memantulkan cahaya? Itu aja dulu. Coba saya tanya sama Anda. Apa benar bulan itu tidak memantulkan cahaya? Sebenarnya kalau itu belum tahu sih Pak. Saya belum belajar ke sana. Waduh, padahal itu dari SD Makanya kita tadi- sudah diajari loh. Ya makanya Dari- tadi saya bawa analogi teman Islam. Nah ya, Boxy dari tadi. SD Bang, dari SD kita sudah diajari, sudah dibuktikan fakta-fakta bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari. Contoh, terjadi gerhana matahari. Itu posisi bumi ada di tengah antara matahari, bumi dan bulan. Kenapa ini bulan yang ketika bulan penuh ya, tanggal 15 itu bisa terjadi gerhana? Karena sinar matahari terhalang oleh bulan. Kan begitu. Itu fakta. Nggak ada yang bantah soal itu gitu loh. Coba dipakai deh. Ilmunya waktu Anda sekolah itu dipakai gitu. Iya Pak. Mm-mm. Boleh nanya lagi Pak? Boleh nanya lagi. Satu contoh lagi Bang. Satu contoh Oh, lagi iya, saya boleh. tanya sama Anda. Kira-kira tumbuhan itu bisa hidup tanpa matahari enggak? Tumbuhan bisa hidup tanpa matahari? Tidak. Tidak. Menurut kitab Anda, dalam kitab Kejadian 1 ayat 11 sampai ayat 13, tumbuhan sudah hidup di situ. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang menghasilkan biji, dan tumbuh-tumbuhan yang bertunas. Ya, maka jadilah demikian, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Iya. Matahari diciptakan hari keempat, Bang. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Kejadian 1 ayat 14 sampai 19 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang, sebagai tanda waktu, bulan, dan tahun-tahun. Ayat 16-nya, Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangkan bla 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 lah. Jadi intinya, tumbuhan sudah hidup tanpa adanya matahari. Bagaimana bisa? Anda sudah mengatakan tadi tidak mungkin.
Tapi kitab Anda mengatakan bahwa tumbuhan sudah hidup tanpa ada matahari. Ini nyalahi, Bang. Nyalah itu. Silakan Bang Kores kalau mau nambah. Iya, ini kita langsung main data aja ya, main fakta ya. Tidak ada kitab suci manapun agama orang lain yang ketika dituliskan itu sudut pandangnya kata ganti pertama, aku dan kamu, enggak. Jadi ketika lu bilang ketika ada Tuhan mengklaim ini, kitab suci yang mana yang lu bahas? Sedangkan kami sudah mempelajari kitab sucinya Yahudi sama orang Kristen, itu sudut pandang ketiga semua, sudut pandang penulis. Kalau penulisnya nggak mau berpikiran menulis itu, nggak akan ada tuh Tuhannya mereka. Sedangkan Islam itu dalam keimanan kami dan juga dalam faktanya, Al-Quran isinya hanya firman Allah saja. Sudut pandang pertama itu. Jadi yang mau mengklaim siapa ini? Kitab suci orang lain atau ada manusia nih? Sayalah yang menciptakan bumi. Kalau cuma manusia doang tusuk. Kalau mati bukan Tuhan dia. Gitu, Prince. Ya, sebenarnya di dalam kitab Kejadian itu penciptaannya memang dia bernubuat dulu baru melakukan. Jadi itu aja ya Pak. Makasih ya Pak Ustadz, Bang Kores. Bateraiku Iya. 7 pagi ini. Kok turun, kita lagi dialog enak nih, kok turun. Terus Satsuki kentang tuh. 17 lagi. Biasa aku jam 10 udah. Oke lah. Ya udah nanti jam 10 masuk lagi Pak. aja. Ya buat cari ilmu juga kan. Iya. Ya Makasih coba ya itu semua. direnungkan tadi itu Bang. Direnungkan, Anda cari. Bener nggak ini bulan ini memantulkan cahaya nih? Coba dicari deh. Bulan Dipelajari tumbuhan lagi, tuh, ingat-ingat lu cari lagi. tuh. Coba. PR dari gua kitab sucinya yang sudut pandang pertama itu lu cari tuh. Jangan yang perkataan penulisnya nongol di situ. Tapi diduga kejadian itu nggak beres Bang Kores. Ya, kalau saya runut-runut ya. Hari pertama jadilah petang, jadilah pagi. Ini tertulis loh. Kejadian 1 ayat 5. Terus kejadian 1 ayat 8, jadilah petang, jadilah pagi. Hari kedua. Terus yang ketiga di ayat 13, jadilah petang dan jadilah pagi. Hari ketiga. Nah, sampai hari ke-6 dia Tuhannya ciptain petang dan pagi gitu loh. Ini gimana? Loh, mana hotennya? Waduh, ilmu hitam juga Ini ini. netizen ini ada yang mempertanya Ada yang menyuruh membaca An-Nisa 82. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Ya memang Al-Quran nggak ada pertentangan sama sekali. Sama sekali nggak ada pertentangan. Bukan di dalam itu. Quran. Bukan itu pertanyaannya. Ini Ikhwan Fillah yang di bawah. Ini nih pertanyaannya macam ateis ini. Ini di Islam ini kan dalam keimanannya Allah yang menciptakan bumi. Lah, di agama lain juga itu Tuhannya tuh bilang begitu gitu loh. Nah, kalau misalnya ini banyak agama-agama yang lain Tuhannya juga bilang begitu, ya Tuhan yang mana yang benar? Itu udah ateis banget itu. Ya makanya kita lihat ceritanya ketika dia menceritakan tentang ciptaannya itu seperti apa. Nyalah ndak? Kalau dia nyalah bukan sang pencipta dia. Karena tidak mungkin sang pencipta salah menceritakan. Contoh saya ini tukang bikin es krim gitu kan. Tidak mungkin ketika saya bercerita bagaimana prosesnya membuat es krim itu salah, nggak mungkin. Kalau salah berarti saya tukang es krim gadungan. Gampang. Gitu loh. Makanya kita cek ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Servis TV. Tukang servis ya, Bang? Nggih. Betul, Bang. Masya Allah. Muslim Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim. Masya Allah. Ya cuma mau respon yang tadi loh. Sebenarnya Bang Prince itu udah tahu, cuma malu untuk mengakuinya kayak gitu. Kalau tak dengerin cara bicaranya tadi loh. Itu belum kubawa Bukan udah tahu juga. Dia tuh udah mulai. Itu belum kubawa ke ini embriologi seperti sabun batangan itu belum ke sana. Jadi itu tuh yang Satsugi itu tuh yang variabel ketiga aku, pembuktian pernyataannya gitu loh. Nah, jadi ketika misalnya setiap ilah-ilah ini pada mengklaim mereka lah Maha Pencipta, ya kita buktikan pernyataannya gitu. Nah, sampai sejauh ini dan tidak akan ada lagi yang bisa mematahkan,
Hanya Allah saja yang terbukti semua pernyataannya, baik dari ciptaan maupun kelakuan ciptaannya. Kelakuan ciptaan bisa dilihat di mana? Ali Imran ayat 78. Gitu. Tapi si Prince ini tuh bukan apa ya, bukan ngerti. Dia tuh memang nggak ngerti. Cuma yang paling mencolok itu gini, Ikhwan. Dia posisinya sedang menuju ateis dari posisi awalnya yaitu Kristen gitu. Insya Allah gitu. bisa dapat hidayah. Amin. Iya, Kalau mau kayak mikir yang kan, kemarin. ya Bang, silakan Bang Servis. Ah, ini ada pertanyaan nih untuk akhi servis. Kang servis bisa servis biblos nggak katanya? Kalau saya Naikin cukup noten gitu ini ya. aja, simple aja bang, langsung ke intinya aja. Anggap aja bahwa kitab itu adalah manual book, di mana yang isinya yang benar itulah jalan menuju Tuhan, seperti itu. Terus kitab itu pasti isinya selaras sama ilmu pengetahuan, itulah kitab yang benar. Kalau melenceng dari ilmu pengetahuan, nggak sejalan sama ilmu pengetahuan, itu sudah bukan kitab lagi, itu cuma cerita, gitu. Betul. Jadi dia tadi ngeles ya. Ngelesnya itu masih nubuatan. Oh tidak. Karena di situ berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Oh bukan nubuatan itu. Ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Berarti terangnya sudah ada. Ya kan? Maka Allah melihat terang itu baik. Maka dipisahkannya lah dari yang gelap. Yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itu hari pertama. Ini bukan nubuat. Ini betul-betul sudah jadi gitu loh. Lalu nanti berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Ya, Allah itu memberi nama cakrawala itu air, langit. Nah, itu jadilah petang, jadilah pagi, itu hari kedua. Berarti sudah diciptakan itu. Nah, nanti setelah menciptakan, selama 6 hari Tuhan istirahat. Berhenti untuk istirahat. Di mana Keluaran 31 ayat 14. Nah, itu dia. Jadi Tuhan istirahat nanti akhirnya. Nggak ada lagi penciptaan, gitu loh. Maha kuasa kok butuh istirahat, kan ke situ nanti kesimpulannya. Ya itu bertentangan apa? Kalau di kita kan ayat kursi yang dibaca Bang Indra Moseh tadi kan jelas itu. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur, dia terus menerus mengurus makhluknya. Nah kalau Tuhan istirahat gimana? Siapa ngurus makhluknya? Iya, masa nanti sifat Tuhannya maha istirahat kan nggak bisa. Tidur di perahu Bang Kores. Ini disapa dulu Bang Yadin. Maha tidur. Bagus Ya. ada Tuhan tidur. di Assalamualaikum Pak Desuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ini saya ada cuma mau melanjutkan juga ya Bang soal Kores. yang ya silakan. Ini mau aja yang saya tanyakan kepada Pak Desuki. Di Lukas 4:18 itu Pak De. Ini yang dijadikan pegangan buat mereka ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutusmu. Apakah ini Pak De yang disebut apa? Kesurupan. Tritunggal itu Pak De. Kesurupan itu. Roh Tuhan ada padaku. Yesus ini yang ngomong ya. Itulah. Oleh Kesurupan Pak sebab Yadin. Iya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ya memang semua nabi itu kan ada roh Tuhan gitu loh. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu kan nggak bisa itu dikatakan Trinitas. Bisa di situ ada 3, cuma nggak tunggal gitu loh. Ya Kesurupan. kan ada roh itu, Tuhan, Kores. iya dan aku di situ Ustaz Sugi. Kesurupan. Kemasukan roh Tuhan. Bahasa teologisnya perikoresis.
Aduh, ada ilmu hitam lagi. Tapi benar yang dibilang Statsugi, dibilang Tritunggal nggak bisa. Kalau ada Triteos bisa itu. Karena gini, kalau Tritunggal itu kan berarti Tuhannya satu, pribadinya tiga. Kalau misalnya dalam dunia medis kan disebutnya dissociative personal disorder gitu. Jadi ada satu badan tapi ada pribadi yang banyak. Nah, itu tuh nggak ada sama sekali kalimat seperti itu. Gitu maksudnya. Kalau dalam bahasa Latin itu jejer 3, Bang Kores. Jejer 3. Nah, itu. Paralel. Ya kalau kata Herdi, jadi makan 3 ngaku 1. Nah, jadi nanti Akhifino Yadin konternya gini, oh itu Triteos bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal kan satu gitu, tapi membicarakan 3 pribadi. Nah ini yang satu tubuhnya yang siapa nih? Misalnya dia bilang roh Tuhan, oh berarti pribadinya cuma 2, yaitu yang ia dan yang aku. Nah gitu bawainnya. Kalau aku sih, caranya aku gitu. Enggak, aku cuman gini loh kan, kadang-kadang aku cuman nebeng di comalnya Bang Umar, ini mesti dikasih untuk pembukaan gitu loh. Kadang-kadang kalau Bang Umar yang jadi host itu cenderung ditinggal gitu loh. Jadi aku sendiri agak repot Bang Kores. Catatanku belum lengkap gitu loh. Oh ya nggak apa-apa, kalau sebenarnya nggak perlu lengkap-lengkap juga. Akhifino Yadin tinggal pakai logika aja gitu. Itu tadi yang mengena betul sama si Prin itu tadi ketika saya tanya, kamu percaya enggak bahwa ada tumbuhan hidup tanpa matahari? Enggak. Wah kena dia. Langsung Dia langsung ngecek biblosnya. Oh ini nubuat ini lah. Ini gimana nubuat? Belum jadi dong. Alegoris Masih itu. nubuat. Alegoris. Bang Kores, Alegori, ale-ale. Bang Kores. Apa? Halo Bang Kores. Itu Iya. ada orang-orangan sawah Bang Kores. Hotang. Parmal ya. Parmalin ini. Wah. Ini Otang. Bang. Debata ini tuh aja debata ini. Hotang bocah sensian naik ke atas, nggak mau dia. Ada ini. Hotang. Ada bagusnya juga sih, dia ditempelin di sawah. Jadi burung-burung itu pada lari takut. Iya coba dong lu tuh foto profil tuh pakai foto lu gitu. Ngapain pakai orang-orangan sawah, Bre? Iya, itu orang-orangan sawah. Yahudi. Muka Yahudi. Bukan itu gambar orang disalib Bang Kores. Oh. Itu bocah merah-merah itu kayak daging babi itu. Bocah memang daging babi yang mana? Kau, fotomu. Loh. Emang sih. Alhamdulillah. Ya bentar lagi katanya Bang Kores yang mau diskusi. Siapa? Ada, nanti bentar lagi dia naik. Tang. Oke. Nggak tertarik masuk Islam, Tang? Pak nanti aku sama keluargaku, nggak usah lah. Apa? Nanti aku nanti sama keluargaku. Fanatik tuh gimana, Tang? Nggak ngerti. Nggak ngerti kau? Ya udahlah. Oh, nggak tertarik ya? Kenapa lu yakin banget di Jadi Bang Keresten? Umar, Aku Tritunggal, kau ganda. Nah, kau streaming lagi kau. Jangan streaming lah. Ngotang, jangan streaming kau. Nah, Streaming. dialog Masih kan? tetap Tritunggal. jangan streaming. Tunggal aman. Metal gitu. Ini si Hotang ini kalau Ini Bang dipanggil Kores. belakangnya kan Tang ya Bang Kores ya. Tapi kalau dipanggil belakangnya Teng, bisa nggak dia? Woi, Bisa. kau orang Hot. Jawa, itu otang itu. Nama opung itu. Kau nggak ada adatmu kau tengok. Nggak Ya, so. coba Emang kau kalau punya aku adat tadi ketika ada orang menerangkan kau prat. Emang kau punya adab kau? Iya. Hah? Nggak ada adat Ngomong ini, sok-sok si adat Hoteng. lagi. Ada orang Kalau menerangkan aku kau panggil kayak kentut-kentut si tadi itu. Hoteng. Si Itu Hoteng. suara. Iya, tadi itu Hotang. Itu suara. Ini yang gue bingung sensitif tadi. Gue banget kira loh. itu sendawa, Tang. Taunya kentut. Atau lu kentut dari mulut, Tang? Gini, Itu adabmu di mana? Adatmu di mana coba?
kayak gitu ada orang nerangkan kau kayak gitu ngomong soal adab. Coba Padahal ya, kau tidak coba. beradab. Coba buat badanmu dikerami, nanti bunyi-bunyi itu. Memang kau sengaja Oh. tadi itu kan udah di mute. Kau hidupin lagi memang sengaja itu. Ini anak didiknya ini nih, anak didiknya Bang Neopos ini. Sokan Takut dia kalau adab. sama Bang Neopos. Emang di agamamu ngajarin adab? Adab apa yang diajarin di agamamu juga? Jangan terlalu apa kali lah, 3 kali. Ah, Oh enggak. Kau bilang ngomong bibir. orang tak beradab, kau sendiri agamamu nggak ngajarin Nam- adab. Bahkan nama Yesus bibir. menyebut ibunya sendiri aja perempuan. Mana punya adab seperti itu? Bibir. Ada orang minta tolong malah disamain dengan anjing. Gimana coba? Adabnya di mana? Kalau kutip-kutip nama kutip-kutip Alkitab, berarti Alkitab kan benar. Ah, itu aja pun gampang. Oh, berarti ini ya, kita Indonesia ngomong onjang anjing itu dari Yesus ya? Iya. Oh, Tambah-tambah. Islam kurang-kurangin ngomong anjing. Yesus itu punya ajaran jelek. Dia parmalin Bang Ada lagi Kores, ngomongin. bukan oten, parmalin dia. Pak Parmanin gimana ibadahnya, Tang? Hula-hula, debat ini Raja lagi. Bau. Ini lagi Batak Dalle nih, Sinaga, Ale Batak Dalle ho. Kau harus hormat, saya raja pertama, kau raja kedua. Udah pergi kau ke pusuk buit kau. Oh, udahlah, gua udah lewat baru. Alah, pusuk buit pun dibilang baru. Sinaga, Iya, kok. Sinaga Dalle doh. Ah, si mau. Oh, lo. Alusia. Halus ya. Nggak ada yang berkualitas nih hotel ini. Tugupung pun tak tahu Naikin dong kau. yang Sinaga Ale berkualitas. Tugupung upe dang di beto. Coba cari dulu. Maragam Katanya ho. Tadi dia makan dulu katanya Bang Sugi. Maragam Mau makan dulu katanya. ragam doang sita-sita ho. Nah, Bangga aku jadi orang Batak. Bang, Nggak ada orang Batak nggak? Kok nggak ada orang Batak nggak? Hula-hula lah Islam kita. sama Kristen. Hula-hula, sinanggar tulo. Agama pendatang kok ribut. Ah, Tuh kan, kau parmalin kan? gue sayang sama orang Batak, bre. Banyak orang Batak teman gue. Jadi kieu nya si Otangnya, iya. Mana yang ngerti tuh karena Ya nggak bahasa tahu Sunda. di Zaira, gue nggak ngerti bahasa Batak, cuma pengen ngobrol bahasa Batak. Taunya itu doang. Aku di Rio ini udah 20 tahun bergaul dengan orang Batak. Nggak bisa saya bahasa Batak, susah. Nggak bisa. Ini tetangga depan rumah Batak, samping rumah Batak. Banyak orang Batak semua di sini. Weh, Hotang, di Hitam Mangasing Pangidoan. Hula-hula dia. kecap asin itu, kecap asin. Marasing-asing doang ngopangidoan di garo-garo jolma. Hotang. Tuh. Jawab dong. 4 lawan 1, cari lah yang kawanku satu lagi. Ah, Soraon sangabaon. Ida diluluin adeba. Jawab tuh. Bisa gua panjang-panjang bahasa Batak. Waduh, ketahuan. Pada tahu? Kenapa pada tahu? Ini Karnelias, Karnelias. Horas. Tuan Guru, horas. Alusia Mitona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada. Iya, jadi saya mau apa ya? Mau berdialog dengan oten-oten yang mengatakan bulan itu tidak bercahaya ya. Iya. Pasti ya, saya mengetahui bahwa dia pasti berpikir bahwa bulan itu tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, ini naik, saya bantah ini. Inilah akibat mendapat keterangan cuma dari Google.
Maksudnya gimana nih Bang Neplos nih? Ya. Nanti ada spoilernya. Mualim, perbedaan antara sinar dan cahaya itu apa? Oh iya. Yang bersinar itu bulan atau matahari? Yang bercahaya itu bulan atau matahari? Maka di situ kita harus tahu dulu apa perbedaan sinar dan cahaya. Dan ini kalau di searching di Wikipedia jawabannya nggak final. Jawabannya nggak lengkap. Biar ketahuan dulu nih Oten-Oten ini yang nyembah Google. Mana? Oten tadi yang bilang bahwa bulan tidak bercahaya. Ada tadi di bawah Mualim. Dia ketawa gitu. Sejak kapan bulan punya cahaya kan gitu? Mana ada bulan cahayanya? Kalau dikatakan Kebetulan bulan matahari itu bang, ya kan? Wah, kalau dikatakan bulan tidak bersinar itu betul. Iya. Itu betul. Tahu perbedaan sinar dan cahaya itu apa? Apa perbedaannya? Berarti langsung bingung. Berarti si Hotang ini apa ini menentang kitabnya ini? Aku nggak ada bilang bulan matahari tadi. Enggak, Anda bilang tadi bulan itu memantulkan cahaya matahari gitu loh. Berarti kamu enggak. menentang kitabmu. Nah ini lagi, yang ku bilang kan itu kan pantulan dari cahaya matahari. Iya, betul. Bulan itu kau terbalik, kau bilang tadi menyalakan aku. Betul Mualim Cacat. Aduh, kamu bilang bahwa yang karena cahaya ada yang sinar matahari ya. Iya betul bang Neplos. Karena ada sinar matahari, Iya, maka sejalan kita, bulan bercahaya. Iya. Betul. Ini datang ini. Jangan sepikiran dulu, jangan. Enak kali kau ini enak kali hidup kau ya. Sepakat aja. Harus kau jelaskan itu. Kalau kau sepakat berarti kau sudah mengerti. Apa itu cahaya? Apa itu sinar? Bingung kau kan? Itu kan kau lawan apa kau ini? Kau ini. Aduh, kupukulan tidak ada kau sampai bunyi mau kau. Kocok dengar dulu. Si Bibel ini dibalikkannya aku tadi. Aku sependapat samamu dibalikkannya aku. Bulan bercahaya ke matahari. Inilah apanya ini, kotor otaknya ini. Gak ada. Gimana? Justru saya tadi Anda mengatakan bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari. Memantulkan cahaya matahari, betul? Betul kan? Memang. Loh, betul, memang betul. Yang bilang salah siapa? Hotang. Siapa yang bilang salah? Semua ilmuwan mengatakan demikian. Cuma ayo, jadi bingung. masalah. Karena kau berpikir kau datang membahas itu. Cuma yang jadi masalah menurut Bibel. Bukan Jotang. Bentar. Jadi menurut Bibel bulan itu tidak memantulkan cahaya matahari, tapi dia itu benda penerang sebagaimana matahari. Nah, ini nyalah Bibel ini. Itu baru salah itu Bibel itu. Sejak kapan itu bulan itu punya apa benda penerang sebagaimana matahari? Tuannya si Hotang debata mulja di nabohon. Si kocok memang orang ini. Ada aku bilang enggak ini bulan memang lontong ya. Bukan jadi gini Hotang, ini untuk Oten-Oten yang lain bukan untuk kau ya. Bahwa betul bulan itu memantulkan cahaya matahari, tetapi yang ditangkap gitu. Oten adalah seolah-olah aku ngomong gitu, memang kotor otaknya ini memang. Ini orang gimana sih? Aduh ya Allah ya Rabbi. Tadi ada aku ngomong. Kau asal-asal nembak aja kau bilang bulan itu memantulkan cahaya matahari kan? Bener enggak? Aku enggak, bener enggak? Jadi yang kau katakan apa coba? Tes yang kau katakan apa? Silakan. Apa yang kau katakan? Diamlah kau, kotor otakmu. Oh. Kotor otakmu. Udahlah Hotang. Tuan kita itu bego ganjang itu Orang diam nembak memang betul lah kau memang. Ketakutan dia ketakutan kalau kitabnya ditelanjangi ketakutan dia. Dia Parmalin Ustadz Sugi, bukan Oten. Parmalin. Debata bolja di nabohon. Orang diam kok nembak. Aku kan mendengar Bang Neplos. Bego genjang lah. Jangan kayak aku bilang Bang Umar, jangan kayak aku bilang. Yang banyak orang Batak kalau berani bego ganjang bilang gitu yang lain. Jangan kayak aku.
Sama lagi. Kalau ya, ada udah. mentalmu yang lain, saya bilang. Ini kayak Untuk aku. Oten, Kalau ada Otang, mental, bukan untuk kalau kau. keluar Ini kau untuk dari- Oten. dari Ini untuk TikTok. Oten, bukan untuk kau. Enggak, Bang Umar yang aku bilang. Kalau keluar kau dari Oh. TikTok, tembak langsung orang Batak kayak gitu. Ini Tapi saya beraninya dari raja pertama saya, Sinaga. Mana kok? iya. Aku Kok raja keberapa keberapa? ya? Itu konsepmu, bro. Kedua, Kalau katanya. mental mah ada, tembak langsung orang Batak yang lain. Jangan kayak aku. Enggak lah, kan kita toleransi. Berani di TikTok aja mulutmu. Toleransi Bang Otang. Debata mulai jadi raja Ya bohong. kotor itu dengar orang tengok itu 2000 Sesama 26.000 beku ganjang nonton. nggak bisa mendahului. 26.000 yang Ah, nonton. ini Epi ngomongnya si kayak Utang ini gitu. kau marah-marah pula kau itu naik. Bukannya mau diskusi, Iya. tapi marah-marah pula Cuma kau kelas ini, Utang. marah-marah naik ke atas, aduh. Enggak, kan aku diem tadi. Kan nih janganlah yang bagus-bagus lah. Ya itu si begu ganjang itu, coba diterangkan si begu ganjang itu. Apa tuh si begu ganjang? Genderuwo. Genderuwo Ganjang itu kalau di Jawa itu genderuwo itu. Genderuwo, betul. Iya. Betul, Malik, genderuwo. Tuannya si Kalau Otang dilihat ke itu. atas makin besar dia. Tuannya si Otang. Aku dari tadi ndak ada ngomong gitu. Udah lah, utang tuan kita aja itu bego ganjang itu. Udah. Ya kan Tuanku juga nih Itu itu. tadi gimana itu ceritanya Otang itu bulan itu tidak memancarkan memancarkan cahaya Memantulkan, apa pula kau memantulkan itu? cahaya. Iya. Sekolahnya sampai pagar lu, nggak sampai kelas, sampai pagar balik lagi lu kayaknya. Bisa kocok. marah, Siapa yang ya. bilang gitu tadi? Kocok apa pula itu kocok? Ada aku ngomong gitu tadi. Jangan streaming ya. Ada bego ganjang. Aku nggak ikut-ikut, aku nggak ikut-ikut. Ada begu ganjang. Loh, kau ngomong kau nyebut Sial orang anakmu. saya nak udelmu. Kau nyebut orang kocok. Nah, sekarang ku ganti sebut kau itu bego ganjang. Bibel. Tadi Nah, kan ngomong Bibel. kok Nepo. Ada Ya betul apa-apa. bang, aku bilang. Karena aku bilang Dia manggilnya betul. Bibel. Bibel dia Udah. manggil Bibel. Apa itu Bibel? Apa itu bibel? Betul. Betul bang Neplos aku bilang. Kau langsung nyala-nyalakan aku. Aku belum ada ngomong kau nyala-nyalakan aku. Aku nggak nyalakan kamu, saya nyalakan Bibel. Bibel itu salah itu. Ya udah, jangan mengkomen kau sama aku. Aku diam ya. Kalau Bibel salah Ya kau udah bilang. diem kau, diem. Gak usah. Iya, Otang dengerin Otang. Bibel udah tahu salah, tapi sama Bang Sugi dipakai namanya tuh Bibel. Otang gimana menurut Otang? Mantap kan? Menurutmu lah kayak mana? Kau tanya pula aku. Tanya bapakmu dulu. Nggak punya bapak, udah nggak punya bapak, gimana? Nggak punya Nanya ke bapak siapa? ini. Gimana ini? Bapak pula ini. Mentang-mentang kau masih punya bapak rupanya. Bego ganjang bapaknya. Astagfirullah, Allahu Akbar. Umar. Udah tua Kejam kau kayak gitu, kali. Umar. Kejam kali. Saya raja pertama ya, raja pertama di sini. Jadi raja pertama bebas kan? Mana Bebas. nih. tahu raja pertama kau? Open cam, Bang Umar. Raja. Bang Umar open cam. Biar si Gimana ganjang itu lihat. Dari mana lah tuturanmu raja pertama kau? Coba dulu. Coba lihat dulu mukanya katanya Bang Raja Umar. pertama lah, Sinaga. Kayak mana? Kayak mana? Tuturanmu kayak mana lah? Bentar, saya open cam dulu. Nah, kau lihat nih cucu dari raja pertama Sinaga ini. Kayak mana? Coba kau. Otang kan raja kedua si Otang. Kayak mana lah Sinaga itu? Kayak mana? Coba. Raja Batak Tuturannya. ini. Raja pertama. Ya yang penting raja, udah titik. Iyalah, saya raja pertama Sinaga, Margazana. Enggak kau lihat aura. Parsauran Sinaga. Persauran ya. Wih, tae. Udah gua. Ada nggak sih Kristen Udahlah, yang pintar di sama- bawah gitu? Ah, kayak gini kok dinaikin. Ada, biar kita diskusi Kami- enak gitu loh.
Sambil nunggu aja Sama. kocak-kocak dulu. Sama begu ganjang, jangan saling mendahului lah. Pariban kau. Ini grup si Hotang salah belajar si Hotang kayaknya ini. Ya, Bang Neplos. Ya, Si Hotang ini salah belajar kayaknya ya. ya. Gak tahu. Pengamat Gak aku tahu diam kalau tadi, kalau tak ada ngomong aku. Kau pula Ya kan. nyaut-nyaut. Nggak, Kau kalau nyenggol-nyenggol Pak- aku. Hostnya Marga Paringgo-ringgo dia. Si butar-butar, saya si butar-butar. Apa itu? Si butar-butar itu.